Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Allah Yerham Pak Yai Najib. Ya, biasanya kita akrab sebutkan Pak Najib, Pak Yai Najib. Bahkan santri yang dekat atau santri dalam cukup menyebutkan Bapak. Jika ditanya tentang sisi keilmuan Pak Yai Najib, maka bisa kita sebutkan bahwa semua orang yang dekat dengan Allahyarham Pak Yai Najib sepakat tentang kealiman beliau. Apakah itu teman-teman beliau ketika masih mondok Krapia, atau ketika masih ngaji sama Bahmat, atau ketika di ngaji di Kudus sama Pak Yai Arwani. Jadi orang-orang mengakui kealiman ilmu Allahyarham Pak Yai Najib. Nah, pengalaman saya pribadi selama nderek Pak Yai Najib berapa tahun ya kalau dihitung, kira-kira sejak 2003 ya, sampai alhamdulillah saya diberi nikmat anugerah dari Allah bisa khidmah sama dan dari Pak Yai sampai akhirul hayat. Okay. Kealiman beliau itu bisa dilihat dari berbagai hal. Pertama dari metode dan sikap pengajaran ya. Pak Yai Najib suka memotivasi muridnya. Kalau saya lihat secara pengalaman pribadi, beberapa kali Pak Yai Najib memotivasi saya dengan cara menyebutkan suatu keistimewaan yang saya miliki. Maksud saya kayak gini, dalam dunia pendidikan, memuji seorang santri itu membuat santri itu semangat dan merasa bertanggung jawab atas yang dia miliki. Tahadus bin ni'mah, ketika saya diberi tugas untuk membadali Pak Yai Najib menerima setoran di dalam, Pak Yai Najib sampaikan ke santri. Saya masih ingat langsung, "Woy, kalian itu ngaji sama Pak Jalil, saya anggap sama dengan ngaji setoran sama saya." Kita sebagai murid mendengar ungkapan seperti itu ya merasa gimana gitu, bahagia, sekaligus rasa tanggung jawab dan seterusnya ya. Suatu ketika ada rombongan dari Cirebon, bapak-bapak yang sudah sepuh, majelis ta'lim ya, datang ke Perkerapia. Kita masih ingat di Aula Hufat ini. Setelah mereka selesai tanya jawab dan seterusnya, mereka minta dari Pak Yai Najib untuk coba Pak Yai Najib kita minta oleh-oleh ngaji Al-Fatihah. Jadi langsung mau talaqi sama Pak Yai Najib. Waktu itu kan ada Pak Yai Najib, ada Allahyarham juga Pak Yai Hafid, ada saya. Lalu Pak Yai Najib, mereka kan minta dari beliau sama Ustaz Jalil. Saya diam aja karena ini orang-orang sepuh, bahkan lebih sepuh dari saya. Saya Pak Yai Najib, terus Pak Yai Hafid, Mas ya, kalau dengan Pak Yai Hafid ya jangan mau. Terus Pak Yai Najib masih ke saya lagi. Akhirnya dua-duanya, Pak Yai Najib, Pak Yai Hafid, dua-duanya akhirnya saya yang kayak model talaki. Jadi saya merasa alhamdulillah model memotivasi ya, saya dimotivasi dengan Pak Yai Najib memuji atau memberi rasa tanggung jawab yang saya rasakan terhadap apa yang beliau sampaikan tentang saya itu. Nah,
kealiman beliau selain tadi integrasi dengan kehidupan sehari-hari ya. Kalau boleh disebut apa satu kata tentang ilmunya beliau, teliti. Nah, ketelitian dalam menerima setoran itu bisa kita rasakan di aspek-aspek yang lain dalam kehidupan. Saya kasih contoh. Ada 2 kertas yang harus ditandatangani di waktu yang sama. Beliau tanda tangan kertas ini, yang kedua juga, dan harus sama persis. Ini satu dilihat lagi gitu kan. Jadi ya Allah, teliti itu. Kita kalau ngukur jarak, ya kalau Pak Panitia Haul pasti tahu tuh, ngukur jarak panggung seperti apa, ngukur beliau langsung. Jadi ketelitian beliau selain dalam menerima setoran juga pada hal-hal yang lain itu ya. Ya itu tentang ketelitian, dan kalau dikaitkan yang cerita-cerita pertama kan ketawaduan ya. Beliau Pak Yai Najib biasa kita simaan di luar, Pak Yai Najib dengan murid-murid beliau ya, teman-teman saya, jadi gantian kita bersama. Pak Yai Najib misalkan berapa juz di pembukaan, terus saya atau teman yang lain, kadang-kadang Pak Yai Najib di tengah masih baca lagi, jadi ikut ngaji sama santri biasa simaan. Apalagi sholat tarawih kita gantian di 10 akhir. Murid-murid beliau banyak yang ngaji sampai khatam sab'ah. Ada Ustadz Muhammad Anwar di Bantul, saya kira itu salah satu murid beliau yang mungkin paling lama nderek Pak Yai Najib, mulai mengaji sampai khatam 30 khatam Al-Quran sampai khatam sab'ah, dan derek Pak Yai Najib simaan di mana-mana. Itu adalah di antaranya Ustadz Muhammad Anwar, ada juga Ustadz Muhammad Syafiq dan seterusnya. Kalau yang terakhir mungkin Ustadz Abdullah Faqih ya, Ustadz Abdullah Faqih. Ya, itu tentang kealiman beliau di luar dunia Quran. Nah, itu juga sampaikan kepada santri bahwa kalian itu niru beliau dalam hubbul ilmi, mencintai ilmu, dan kealiman beliau tidak hanya di soal tahfidz atau Al-Quran. Kalau Quran, hafal Quran udah nggak usah ditanyakan lah ya, yajri majrad dam, Qurannya itu mengalir. Saya rasakan kealiman beliau dalam membaca kitab itu teliti. Dalam beberapa kesempatan kalau saya nderek Pak Yai Najib, lalu ada yang membaca ceramah, lalu ada ungkapan bahasa Arab muqaddimah, kalau ada salah nahwu, harokat fathah dhammah, Pak Yai Najib biasanya lirik ke saya. Jadi ada yang kurang tepat. Bahkan kalau dalam beberapa kesempatan saya dimintai membuat kayak semacam khutbah atau kalam ungkapan atau pidato dalam bahasa Arab, saya kasih harokat. Saya sudah biasa ngetik, membaca berkali-kali. Saya yakin dengan harokat itu. Saya setorkan Pak Yai Najib, hampir bisa saya pastikan tiap kali saya setorkan suatu tulisan pasti dibaca di hadapan saya, dia untuk memastikan harokatnya kalau ada salahnya dibaca gitu. Pak Jalil, ini fathah apa kasrah? Nah, ketika saya baca lagi ternyata saya yang salah. Nah, itu menunjukkan keilmuan kealiman beliau dalam ilmu nahwu, sharaf, baca kitab. Beliau juga dulu ngajar di Ma'had Ali kitab Sirajul Qari. Jadi yang perlu kita ketahui tentang kealiman beliau adalah ya, Pak Yai Najib selain ilmu Qur'annya, lancar Qur'annya, qiraatnya qiraatus sab'ah ya baca kitab itu juga luar biasa. Jadi salah nahwu, sharaf itu pasti ketahui lah sama Pak Yai Najib ya. Tentang cara menyimak
Pak nyimak ya, santri-santri yang lain pasti tahu kalau ada kesalahan panjang pendek tajwid berkali-kali, itu Pak Yai nyampaikan bahwa suruh kembali lagi ke ngaji di aula, tidak maju setoran sama Pak Yai Najib. Di beliau teliti ya dalam menyimak setoran Al-Quran, apakah itu di qiraat masyhurah maupun di qiraah sab'ah, termasuk dengan metode yang diajarkan di talaqi ya, mengajarkan waqaf ibtida. Tapi Pak Yai Najib sepengalaman saya tidak termasuk orang yang muta'assib dalam arti fanatik terhadap suatu model atau aliran. Misalkan santri yang ngaji ke Pak Yai Najib pakai lagu ala kerapia diterima, santri yang ngaji ke Romo Yai modelnya ala Timur Tengah, lagunya macam-macam, diterima. Jadi tidak fanatik harus seperti ini atau harus seperti itu, mengalir Pak Yai Najib ya. Karena pengalaman beliau jadi juri ya di lomba nasional, selalu dijadikan juri, apakah itu di bidang tahfidz maupun di bidang qiraat. Jadi beliau sudah pengalaman biasa menerima model yang ini atau model seperti itu. Saya ngaji sama Pak Yai Najib karena dulu saya ngajinya di Mekah, ngaji sama Pak Yai pakai lagu-lagu ala Mekah itu ya, menyimak. Dan itu orang yang ngaji ala model ngaji lagu kerapia juga diterima. Beliau pagi-pagi kan mengajarkan model ala kerapia ya. Jika mendengar model ngaji atau cara bacaan, dalam beberapa kesempatan ada dua imam yang dalam beberapa bacaan rekaman yang saya punya, bacaan Pak Yai Najib mirip dua imam atau mirip dua qori lah. Siapa itu? Al-Hudzaifi, Ali Abdurrahman Al-Hudzaifi, imam Masjid Madinah, sama satu lagi Al-Minshawi. Al-Minshawi itu seorang imam atau qori dari Mesir. Itu di antara dua imam ini yang secara praktek atau saya pernah dengar Pak Yai Najib dalam simaannya maupun jadi imam berapa kali ada aroma dari Al-Minshawi maupun dari Ali Abdurrahman Al-Hudzaifi, meski Pak Yai Najib memiliki lagu yang khas yang dibacakan atau yang diikuti oleh beliau sendiri. Ini beberapa hal yang kalau terkait keilmuan Pak Yai Najib dalam kesempatan ini, yang intinya bahwa kita mencoba al-iqtida'u bil a'immati ya, mengikuti ulama-ulama dan dari berbagai aspek, dari aspek perilaku, sikap mengajar ya, tawadhu dari Allahyarham Pak Yai Najib itu luar biasa ya. Kasih sayang terutama ya, juga kasih sayang pada santri, mengenal semua santri yang ada yang ngaji sama beliau, menghafal nama. Kalau zaman dulu gak ada absen, Pak Yai Najib itu nulis namanya, tulis tangan. Jadi ada setoran, dilihatin, tulis namanya, juz berapa, ini siapa, jadi tidak ditanya, sudah langsung tulis. Itu menunjukkan kedekatan Pak Yai Najib pada santri, dan bukti dekatnya Pak Yai Najib, banyak santri selalu ya, kalau tidak selalu ya sering mimpi bertemu dengan Allahyarham Pak Yai Najib, dengan ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan, apakah itu di masa hidupnya Pak Yai Najib maupun setelah
wafatnya beliau. Mudah-mudahan kita semua ya diakui sebagai murid-murid dari Pak Najib, mendapat barokah dari beliau dan bisa menjadi penerus ya jejak-jejak dari beliau, bisa meneruskan nasrul ilmi, nasrul Quran. Amin Allahumma amin. Terima kasih.